Kan gue bilang jangan diklik kocak. Kalau lu klik ya lu bakal nonton video gue. Oke, kali ini gue bakalan ngejelasin detail di video kali ini. Lu sih malah ngeklik. Jadi gue ngejelasin kan jadinya gitu kan. Harusnya gue gak buat konten nih. Nggak bercanda. Jadi buat kalian yang ngeyel yang masih tetap ngeklik video gue, gue bakal ngejelasin ke kalian mengenai perihal dunia cryptocurrency yang lagi kenapa sih gerangan turun banget gitu kan. Kita pada heran gitu. Jadi gue bakalan updatein ke kalian penjelasan beberapa hal faktor kenapa dunia cryptocurrency memang lagi marak-marak memerah-merah. Ada apa sih gerangan gitu kan. Oke, gue opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Wah, Oke, sorry banget gue kemarin gak bikin video karena ada beberapa suatu hal. Jadi gue bakalan rekapin di hari Senin ini. Jadi gue harap hari Senin kalian di hari ini tetap semangat, enjoy selalu. Oke, buat kalian yang baru gabung, gue bakalan ngejelasin ke kalian bahwa jadi channel ini tuh adalah channel yang dimana kalian akan mendapatkan update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Jadi kalian sudah seharusnya tekan tombol subscribe-nya sekarang dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian gak telat untuk dapetin update news mengenai dunia cryptocurrency. Gue juga mau ngejelasin ke kalian bahwa kerennya lagi di channel gue adalah kalau kalian sudah subscribe channel gue, kamu bakalan bisa join giveaway gue, yaitu senilai 2 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Masing-masing akan mendapatkan 400.000 dan syaratnya gampang aja, tinggal subscribe, like, dan komen di video gue sebisa jari kalian mengetik, dan jangan lupa follow Instagram gue yaitu di sini Akai. Oke, jangan lupa. Gue bakalan umumin tanggal 30 Januari di tahun 2022. Oke, tanpa langsung berlama-lama, gue bakalan ngejelasin ke kalian sebenarnya, Bang, kok market lagi merah banget gitu kan. Jadi gue bakalan ngejelasin ke kalian karena untuk yang pemula ya. Jadi sebenarnya market itu ada beberapa kasus ya. Jadi kenapa dia bisa merah, kenapa dia bisa naik, itu tuh yang pertama adalah ikuti tren. Jadi tren global apa sebenarnya yang mempengaruhi dari keglobalan itu gitu kan. Jadi kalau misalkan global dunia yang mengatur, jadi semua akan bisa naik atau bisa jadi turun. Nah, persoalannya jadi kemarin ini dunia cryptocurrency memerah itu tuh ada karena sesuatu hal, yaitu adalah kasusnya ini guys. Bentar. Oke. Jadi ada beberapa faktor di sini dijelaskan pertemuan faktor yang membuat pasar kripto jatuh. Jadi di sini yang pertama itu tuh disebabkan oleh Fed, Federal Reserve Amerika Serikat. Jadi itu ialah yang membuat sesuatu hal kita nih para investor atau para paus atau para trading yang kayak merasa tuh kayak aduh anjir gimana nih, kita merasa takut gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat di apa sih namanya tuh, Astagfirullahaladzim kok gue lupa sih. Intinya ada patokannya. Nah itu semua lagi masa-masa ketakutan gitu. Karena kenapa? Jadi Fed ini sudah hampir ada wacana mengumumkan untuk menaikkan suku bunga dari Amerika Serikat ini. Ini sebenarnya persoalan politik ya. Dan lagi-lagi soal politik lagi, oke? Jadi kalau misalkan kita udah tahu bersama Federal Reserve, jadi Fed-nya itu, jadi dia berkeinginan untuk menaikkan menaikkan suku bunga agar untuk mencegah, ibarat kita tuh bisa memberantas inflasi gitu kan. Kan kalau kita tahu bersama, inflasi di Amerika Serikat itu segila-gilanya guys, gila. Dan di sisi lain, jadi kita udah tahu bersama kan, kalau misalkan kalian sudah pengikut gue di subscriber gue yang lama, pasti kalian sudah menyimak video-video gue yang membahas tentang sudut politik. Jadi guys, jadi gue jelasin sekali lagi. Jadi kalau misalkan politik yang berbicara itu tuh semua akan tetap ngikutin alurnya gitu kan. Tapi, nah persoalannya adalah di dunia politik itu orang kebanyakan kan uang orang dulu itu kebanyakan masih pakai dolar gitu guys. Dan sedangkan yang jadi persoalannya ini Bitcoin, dunia cryptocurrency yang sekarang ini itu tuh kayak mau menjajah gitu. Jadi dipaksa orang-orang yang kaya, yang ada dolar-dolarnya dipendam segala macam lah dan lain-lain segala macam, itu dipaksa kita mau berantas itu guys. Nah tapi federal ini yang mengatur keuangan dia nggak mau. Jadi akhirnya dia membuat kayak
Ya udah kalau kayak gitu gue jatuhin nih Bitcoin gitu kan. Jadi orang pada takut nih invest di Bitcoin. Nah akhirnya dia menaikkan suku bunga. Jadi para investor jadi masih jadi menaikkan suku bunga itu adalah tanda dia investor tuh larinya ke sana. Jadi larinya untuk membeli, kalau misalkan kalian pemain saham segala macam, nah itu pasti kayak ke sana. Jadi pasti mengertilah tentang hal-hal ini. Jadi faktor yang pertama yang membuat harga dunia cryptocurrency lagi merah itu tuh karena perihal itu guys. Jadi Federal ingin menaikkan suku bunga. Oke. Terus yang kedua adalah memang berita kedua yang paling ngerinya lagi itu adalah berita yang diperparah oleh pemadaman internet selama 36 jam di Kazakhstan. Muncul pertanyaan, lah kenapa cuma hanya pemadaman internet terus 36 jam terus di daerah tertentu di Kazakhstan. Oke, gue bakalan ngejelasin lebih detail guys ya. Jadi sebenarnya ini tuh pengaruhnya dari negara kecil ini, si Kazakhstan itu berada di Asia Tengah. Ya, kalau misalkan kalian belum tahu, dan di sana ada pemadaman internet karena disebabkan oleh aksi demo, oke? Aksi demo yang sebenarnya tujuannya untuk agar tidak ada media sosial yang kayak kayak biasalah kita media sosial kan gitu. Kalau kita misalkan ada event atau ada sesuatu hal kabar-kabar begitu, kita tuh marak menggunakan handphone gitu, rekam segala macam. Nah itu yang terjadi dan itu nggak mau pemerintahnya itu nggak mau. Akhirnya pemadaman internet. Jadi kalau misalkan kalian tahu juga waktu aksi 212 di Jakarta itu, kan gue ada di situ, gue di depan guys, gue di depan di situ. Wah gue gila, keren banget, merasa kayak tamengnya ini gitu, wih asik. Jadi di situ kan ada pemadaman internet segala macam ya, dan di situ juga itu sebenarnya juga mempengaruhi kepada sama halnya seperti yang di Kazakhstan. Tapi ada sesuatu hal yang kalian harus pahami bersama. Jadi oke. Gue bakalan jelasin di sini nih. Jadi Bitcoin mining itu, jadi orang penambang Bitcoin itu kalau misalkan kita lihat di chartnya di sini nih, ini kan update-nya September 2019 ya. Jadi dulunya itu Cina sebagai penambang terbesar. Itu tuh penambang terbesar Bitcoin itu ada di Cina guys. Di sini di chartnya 75% gitu. Nah tapi September 2021 kemarin si Cina ini membuat keputusan terbaru. Pokoknya dilarang lah menambang Bitcoin dan lain-lain. Pokoknya dilarang. Akhirnya orang yang penambang ini itu bakalan mencari negara yang selanjutnya gitu. Buat apa? Di mana nih? Oke. Nah, di sini ada updatean di tahun 2 Agustus 2021. Oke, karena kita tahu. Jadi ingat ya, orang tuh mencari yang termurah, guys ya. Dari segi harga. Gue mau ngasih tahu kenapa orang milihnya di Cina penambang banyak tuh sampai 75%, karena di sana tuh listriknya murah-murah, guys. Oke. Nah, otomatis kalau misalkan Cina dilarang, penambang ini kemana coba? Ya antara dua. Yang pertama di sini Amerika Serikat. Ingat Amerika Serikat harganya semua apa-apa tinggi, dan yang paling utama mereka cari ya adalah harganya paling rendah, listriknya, pembayaran segala macam, yaitu adalah si Kazakhstan ini. Nah di sini sekarang dia berada di urutan kedua 18,1%. Seperti itu. Jadi dan ini update-nya 2021. Jadi bisa jadi ini bakalan bertambah gitu. Jadi Kazakhstan mungkin urutan pertama mungkin di situ kan, karena belum ada updatean tertentu. Pada intinya orang akan mencari listrik mencari harga listrik segala macam itu murah, segala pembayarannya untuk menambang Bitcoin dan kripto yang lainnya seperti itu. Dan ketika ada pemadaman di Kazakhstan selama 36 jam, jadi otomatis orang nggak bisa menambang dong, kan butuh listrik, ngerti nggak sih? Nah itulah yang membuat orang tuh kayak anjir, negara tuh benar-benar bermain. Ini politik lagi guys, politik, dimana lagi politik gitu. Aduh, pokoknya kalau kalian kalau ikutin video gue deh, pokoknya gue bakalan kasih pemikiran sudut pandang yang mungkin agak berbeda daripada YouTuber lain, dan memang gue agak koplak sih sebenarnya. Jadi intinya kalian enjoy aja dengan kepribadian karakter gue, cara pembawaan gue. Oke, terus yang ketiga adalah gue mau kasih tahu ke kalian bahwa setiap hari Sabtu atau udah mau hari Minggu nih gitu, para trading itu yang ketiga ya. Jadi kenapa yang membuat harga memerah seperti itu? Jadi para trading itu atau para cukong atau para yang whales segala macam itu bermain guys. Jadi pertama,
para trading itu kan hari Minggu orang tuh pacarnya udah mau belanja, istrinya udah minta uang, pokoknya segala macam lah. Akhirnya dia take profit lah, ngerti nggak sih? Ngerti nggak? Jadi otomatis dia menjual segala macam. Akhirnya disitulah waduh, oh sini menjual, disitulah muncul kayak kekhawatiran lebih lagi. Jadi sehingga ya harganya benar-benar merah dan anjlok abis guys. Wah gila sih. Jadi kalau misalkan gue bakalan aja ke kalian, di sini aja sudah mencapai 41 berapa nih harganya. Jadi sudah 41 ya si Bitcoin ini guys ya. Jadi dia sudah melewatin ambang batas. Jadi ada beberapa yang gue lihat para trading senior dia bilang ada 39 segala macam. Dan ya kalau misalkan kita dilihat dari indeks seperti apa, chartnya seperti ini ya bisa aja sih turun, tapi gue rasa nggak bisa lewat daripada 39 seperti itu. Karena kenapa? Wells juga pasti juga mempertahankan guys ya, mempertahankan. Jadi ini lagi-lagi politik nih. Kalau kalian ngerti, jadi gini guys. Jadi standarnya contoh misalkan para Wellsnya udah banyak lagi nungguin di harga 39 ke bawah gitu kan. Nah tapi yang cukong yang membeli di harga 45 ini dia nggak mau gitu, nggak mau turun. Jadi akhirnya dia kayak awas aja. Jadi kayak mereka tuh punya organisasi sendiri guys, kayak segala macam. Gue bagi lu kayak ini, oh lo bagi ini kayak gini. Dia punya ada yang kayak gitu kalau kalian tahu. Jadi para Wells itu, para paus itu punya grup-grup tersendiri. Jadi sama aja kayak kabinet Indonesia ada grupnya gitu. Para jajarannya, ini ya kita berpolitik kayak gini-gini ya. Para tahu sebenarnya gitu kan. Jadi kalian yang jadi tersiksa tuh kita yang pemain-pemain kecil ini gitu. Makanya agak sedikit cerdas. Jadi kalau misalkan saran gue secara pribadi dimanapun ya, semua YouTuber pasti rekomendasiin ini, kalian beli 50%. Kalau gue sih 25. Jadi kayak gue tuh setiap hari kayak gitu. Dalam artian kalau misalkan ada dia turun, ya udah gue beli 25%. Uang gue 1 juta, berarti 250 ribu gitu kan. Terus turun lagi, ya udah gue beli lagi 200. Jadi jangan sampai kalian udah turun nih, terus kan all in. Kebanyakan main poker kan kalian. Gitu guys penjelasannya. Jadi ya di mana-mana kalau misalkan kalian bilang, nah jadi orang itulah yang membuat sebenarnya harga Bitcoin tuh lagi turun dan menyebabkan altcoin ya ikutan juga gitu. Tapi ada beberapa koin sih yang memang lagi trending banget ya. Nanti gue bakalan bahas pastinya. Sebelum kalian close video gue, pastikan dulu tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan enjoy aja, doain gue sehat selalu. Dan titip salam sama keluarga kalian. Dapat salam dari gue, Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.